Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui untuk ke-12 zodiak sign guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Taurus di Earth Sign dan berakhir untuk Pisces di Water Sign ya. Jadi ini adalah urgent message pertama di bulan Februari. Seperti yang aku sampaikan guys di urgent message terakhir untuk bulan Januari, urgent message pertama di Februari pun tidak ada video extendednya. Hanya untuk mengingatkan kembali. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri guys, story-nya sesuai dengan kebutuhanmu, tapi jangan dipaksain ya. Aku hanya akan buka 2 kartu guys untuk readingan urgent message. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu, dan kemudian bottom of the deck itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan berdasarkan apa yang terlihat atau terbaca di top of the deck atau kartu paling atas ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu petunjuk, direction, advice yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan lebih menyenangkan atau lebih mudah untuk dijalani. Oke, kita akan pakai deck yang ini. Hai. Urgent message for the next 7 days. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang alhamdulillah urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Karena tempatnya masih darurat, jadi mari kita manfaatkan apa yang ada. Sip. Begini aman gak guys? Kalau nggak aman, diaman-amankan aja ya. Ini di sini untuk zodiaknya yang nggak ada video extended ya guys, sorry ya. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa ada video extended. Oke. Apalagi yang kurang, timestamp ada, timestamp tetap akan ada. Silahkan dicek di kotak deskripsi. Aku akan bikin zodiak, kemudian di sebelahnya ada angka. Klik aja di angkanya guys supaya nanti kamu bisa langsung sampai ke zodiak yang ingin kamu lihat ya tentang dirimu. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu deh. Oke, kita langsung mulai saja. Yuk, jangan berlama-lama. Yang pertama dari Earth Sign ada Hierophant, this is Wise Counselor. Kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Page of Pentacles, yang di bawah ada The Three of Wands. Kayak gini kesannya Taurus. Ujian kesabaran guys, kamu harus sabar. Kayak ada yang kamu tunggu masih belum bisa datang di 1 minggu ke depan. Kamu kayak berharap banget atau yakin banget guys, atau ada seseorang yang menjanjikan atau satu pihak tertentu yang menjanjikan sesuatu ke kamu di 1 minggu ini, tapi itu belum terrealisasi. Page itu selalu cerita tentang instability, ketidakstabilan. Jadi sebenarnya pun kamu nggak percaya guys, tapi karena dijanjikan, kemungkinan besar kamu jadi percaya. Atau bisa jadi kamu nggak terlalu berharap, tapi karena disebutkan kamu jadi berharap. Oke, apapun yang menurutmu atau yang kamu bayangkan, kamu pikirkan akan kamu dapatkan atau datang padamu atau akan terjadi padamu guys,
di 1 minggu ke depan ini, yang baik tentunya ya, yang kamu inginkan, itu belum bisa terjadi dulu katanya. Three of Wands adalah waiting, menunggu ya, jadi masa tunggu. Dan there's nothing you can do selain menunggu. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu. Wisdom, bijaksana, learning, joy, art, music. Kayak belajar guys. Page of Pentacles itu memang adalah kartu learning the lesson. Dan kemudian pelajaran kesabaran ini kayaknya yang masih kamu belum bisa lulus. Karena itulah masih harus menunggu. Kadang-kadang semesta ini bikin kita menunggu guys. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar bersabar, ya nggak sih? Oke. Pengen banget Ray punya posisi yang ini nih. Aku suka banget posisi manajer keuangan. Contohnya di kantor kamu begitu. Karena itulah cita-citaku Ray. Makanya aku dari kuliah pun belajar tentang finance terus, baca-baca buku finance. Pengen banget aku jadi manajer keuangan di perusahaan tempat aku kerja saat ini begitu. Dan kemudian, kalau ceritanya kamu sedang diajari untuk bersabar, posisi manajer keuangan itu guys, which is mungkin memang milikmu, tapi akan ditunda pemberiannya padamu. Karena kamu harus belajar bersabar. Kayak begitu. It's like about a life lesson, Taurian. Dan ini tentang kesabaran, tentang ketenangan dalam menunggu. Dan 1 minggu ke depan kesannya akan menunggu untukmu. Kata kunci untuk kalian di 1 minggu ke depan adalah sabar menunggu sampai pelajaranmu ini lulus. Kalau kamu jadi marah, kalau kamu jadi kesal, kalau kamu merusak ya hubungan dengan orang karena kamu gak sabaran, atau kalau kamu ngomong kasar sama orang karena kamu gak bisa sabar, atau kalau kamu memaki-maki instansi tertentu karena kamu gak bisa sabar, ya dong Ray, aku minta dia itu datang memperbaiki misalnya wifi di rumahku, tapi gak datang-datang juga nih petugas provider internet X ini, aku barusan tak maki-maki. Nah itu berarti bukan lulus dari mengenai sebuah ujian kesabaran. It's like being patient. Ujian kesabaran ini kayak nggak yang sedih-sedih ya guys, bukan. Jadi ini lebih ke arah menenangkan diri dari emosi atau kemarahan, Taurus. You need to learn about that di 1 minggu ke depan ya. Semakin kamu tenang katanya menunggu, sabar menunggu, semakin cepat sertifikat kelulusan itu kamu dapatkan. Kalau sertifikat kelulusan sabar menunggu telah ada di tanganmu, yang kamu dapatkan atau yang kamu incar ya, yang kamu incar tadi, yang kamu inginkan tadi akan segera kamu dapatkan katanya. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Taruh sini aja guys. Oke. Sama sekalian Taurusnya sini aja deh. Aduh, serba terbatas. Oke, kita teruskan untuk earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Queen of Cups, Mother Figure, dan kemudian the Ten of Pentacles. It's like nurturing energy here guys. Kalau Queen of Cups datang, itulah orang yang paling suka mempedulikan orang lain, mengurus kepentingan orang lain, kayak ibu, keibuan. Ini feminine energy, bisa laki-laki bisa perempuan ya. It's like, it's not charity, but how can I say it? Virgo kayak ketulusan hati akan menggembirakan banyak orang, kayak begitu deh ya. Pengorbanan akan menggembirakan banyak orang, ketulusanmu akan membuat gembira banyak orang. Ten of Pentacles, you are part of this Virgo ya. Ten of Pentacles ini adalah wish fulfillment, harapan yang menjadi kenyataan, dan ini baunya duniawi guys, karena Pentacles that's your sign Virgo, earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kebahagiaan ini tentu akan sangat kamu sukai sekali. Dengan ke ini ya, kayak apa, cara kamu memperlakukan sesuatu atau seseorang dengan baik, itu akan membuat banyak orang termasuk kamu di akhir minggu ini mewujudkan keinginannya, menjadi bahagia, menjadi senang, something like that. Let me think first Virgo. This is the Queen of Cups energy. Berarti akan ada pengorbanan guys. Akan ada pengorbanan to something that you love. Jadi ini enak guys, kita berkorban untuk sesuatu yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita cintai. Enak gak sih guys? Kayak gak berkorban rasanya guys. Coba deh kalau gak percaya. Aku cinta banget sama bisnisku ini,
sayang banget aku sama bisnis sama usaha yang sedang aku jalani saat ini. Kamu lembur siang malam guys, rasanya nggak kayak lembur siang malam. Tahu-tahu udah asam lambung aja, karena lupa makan ya kan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kecil aja guys untuk sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita sayangi, tidak kita cintai, itu rasanya berat banget, membebani sekali. Jadi apapun yang kamu lakukan di awal minggu ini, if you like it, if you love it, you will feel that it doesn't matter. Gak masalah lah, termasuk pengorbanan tadi, termasuk kesabaran tadi, termasuk rasa sayang, pemeliharaan, nurturing. Dan kemudian di akhir minggu tanpa kamu sadari, kamu memberikan kebahagiaan bagi banyak orang sekaligus, termasuk dirimu di dalamnya. Kayak begitu Virgo. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari semesta untuk kamu. Sacred action. Sacred itu adalah sakral, action itu adalah tindakan yang berkaitan dengan pengorbanan. Aku lihat di sini decisive focus. Kayak ada sebuah tindakan Virgo yang akan kamu lakukan karena bukti kamu sangat mencintai seseorang atau situasi atau sekelompok orang tertentu. You will do something to sacrifice yourself, dan itu nggak akan menghancurkanmu, nggak akan merugikanmu katanya, tapi bikin kamu ditambah beberapa orang di sekelilingmu merasa bahagia dan senang. Kamu yang akan jadi perwujudannya. Just remember, you do something for something that you love. That's all. That's the most important thing, Virgo. Karena aku sayang sama dia, jadi aku melakukan ini gak masalah. Karena aku mencintai keluargaku, aku melakukan ini gak masalah. Karena aku sayang sama teman-temanku, aku melakukan ini gak masalah. Dan di akhir minggu, teman-temanmu bahagia, senang, kamu pun ikut di dalamnya. Akhir minggu, keluargamu senang, bahagia, kamu pun ikut di dalamnya. What kind of happiness? Kesenangan apa itu, Ray? Aku gak tahu, kamu yang tahu, nanti kasih tahu sama aku kalau ini memang readingan kamu, oke? Oke. Itu dia untuk Virgo guys. Ayo kita segera teruskan untuk arsen yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke, the Ace of Wands. Kemudian ada the Seven of Swords. Langsung ke nasihat deh. Aku pengen lihat dulu apa ini ceritanya. Abundance, fortune, wealthy, plenty. Oh ya, gini. Hati-hati dengan kisah lama, orang lama, terutama yang dulunya pernah ada masalah dengan kamu Capricorn. Entahlah itu temanmu yang pernah menjelek-jelekan kamu, memburuk-burukan kamu, lalu kamu udah lama gak ngobrol sama dia, dan di 1 minggu ke depan dia datang ngajak kamu ngobrol lagi. Hati-hati. Partner bisnis yang pernah mengecewakan kamu atau pernah ngibulin kamu Capricorn, lama kamu gak ngobrol sama partner bisnismu ini, lalu dia ngajak kamu kembali ngobrol. Atau teman kerjamu, kamu gak suka sama dia karena menurut kamu dia itu tricky, manipulatif, atau apa segala macam begitu. Atau ada pernah kekecewaan yang kamu rasakan dari dia, lalu kalian memang satu kantor tapi gak dekat, udah lama diam-diaman mungkin, atau hanya seperlunya saja begitu, nggak intens deh hubungannya. Nah tiba-tiba dia mendekat, tiba-tiba dia bilang kamu cantik lah, tiba-tiba dia banyak bertanya sama kamu. Something weird, something awkward will happen in the start of this week Capricorn related to old person atau people from the past. Aneh ya, kamu kan bilang kayak gitu, hah? Kenapa sih ini orang? Karena mereka datang kembali katanya, muncul lagi untuk stealing something from you. Ada yang mau dicuri, mau diambil darimu. Ketika The Seven of Swords datang guys, maka aku harus bilang sama kalian, kunci bagus-bagus. Itu dia, kunci bagus-bagus, simpan bagus-bagus, amankan bagus-bagus. Amankan laptopmu, jangan sampai gampang dibuka orang. Barangkali di situ ada ide-ide kerja guys Capricorn yang bisa dicuri orang kapan saja. Ide itu bahkan lebih berharga dari uang kadang kan. Kamu lagi ngerjakan project, tiba-tiba dicuri atau diganggu, dirusakin presentasi kamu. Hati-hati ya. Terutama jika ada orang lama yang menurut kamu sebenarnya seharusnya nggak kayak gini nih orang gitu, kenapa jadi baik banget ya, yang begitu. Kunci rumah, oke. Karena bisa jadi mungkin
ada tetanggaku nih nggak ini loh Rey, nggak apa namanya, aku nggak akur sama tetanggaku, lama lah kami cuek-cuekan, emang nggak berantem sih, kami nggak sampai bawa-bawa golok gitu nggak, tapi lama banget nggak akur, senyum pun senyum-senyum tipis aja kalau ketemu, tapi di awal minggu ini kok dia tiba-tiba nyapa aku ya. Hati-hati ya, kunci pintu rumahmu. Someone will steal something from you, Capricorn. Dan ini bisa kamu hindari guys, karena minor arcana, semua minor arcana di tangan manusia. Kalau kamu nggak ingin ada sesuatu yang diambil, maka pastikan simpan baik-baik, amankan baik-baik. Ada yang mau dicuri darimu. Pencurinya atau yang akan merugikan kamu itu adalah orang yang sudah kamu kenal, yang sebelumnya pernah baik atau menjalin hubungan yang baik denganmu, lalu lama tidak menjalin hubungan yang baik, lalu kemudian mencoba untuk menjalin hubungan yang baik kembali. That's the sign. Jangan biarkan ini orang mencuri sesuatu darimu ya. Oke guys, selesai sudah untuk earth sign. Mari kita teruskan untuk water sign. Fire sign ya. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Hai Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Udah. Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aries di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dimulai dari kekecewaan, pengkhianatan atau kamu akan mendapati bahwa dirimu ditipu seseorang. Kamu akan mendapati bahwa dirimu dibohongin, dikibulin, permainkan seseorang. Kamu akan kecewa banget guys atas perbuatan seseorang yang mungkin kamu percayai, kamu sayangi, kamu hormati. Kecewa banget kamu. Kecewa banget. Kayak ada pengganggu di sini antara kamu dengan seseorang yang kamu sukai, lalu kamu kesannya menyalahkan dengan orang yang kamu sukai tersebut. Contohnya kayak gini, pertemanan lah misalnya guys ya. Kamu dengan bestimu, kami berbesti Ray kurang lebih udah 10 tahun lah sejak mulai aku kerja di kantor ini. Dia tuh udah bestie aku begitu, dan kemudian ternyata dia itu nggak lah sebaik yang aku bayangkan gitu. Kamu kan mengetahui itu di awal minggu ini. Ternyata dia ya 10 tahun ini Ray, aku nggak ngeh dia tuh ternyata ngomongin aku, jelek-jelekin aku sama teman-teman kantor yang lain lah. Dia tuh memfitnah aku ke bos lah. Dia tuh sering bikin kacau. Ternyata masalah-masalah yang terjadi padaku selama ini aku kerja di sini ini dia biang keroknya. Kamu kan menemukan yang kayak gitu guys. That's the Three of Swords di awal minggu ini. Lalu kamu kayak berusaha untuk menahan perasaanmu, because this is very special person guys. Kalau bukan spesial tidak akan terjadi the Three of Swords. Kamu gak akan sakit hati kalau ini orang bukan orang yang kamu percayai atau yang kamu sayangi atau yang sebelumnya menurutmu baik padamu. Kita hanya akan kecewa karena orang yang kita percayai guys ternyata tidak bisa dipercayakan gitu ya ceritanya. The Three of Swords tidak akan terjadi kalau hubungan kita dengan seseorang itu santai-santai aja, biasa-biasa aja. Kayak aku guys misalnya dengan tetangga kamu lah, aku nggak kenal begitu, maka nggak akan pernah ada The Three of Swords di situ antara aku dengan tetanggamu karena aku nggak kenal dia. Oke, atau antara kamu dengan orang finance yang kantornya itu di sebelah kantormu, di beda bangunan yang sering kamu ketemu sama dia itu misalnya di MRT lah atau di Transjakarta begitu. Kamu ketemu sama dia sering senyum-senyum, mungkin beberapa kali pernah bertanya kerja di mana, di sini. Oke. Nah, kamu gak akan pernah merasa kecewa atau sakit hati karena dia. Kenapa? Because it's not intense. Berarti sesuatu yang terjadi pada sesuatu yang intens. Oke? Dan itu akan terjadi di awal minggu. Kamu menahan dirimu untuk tidak marah, tapi di akhir minggu kamu gak bisa menahan dirimu. Kamu marah. Mari kita lihat nasihat ini guys, karena ini yang paling penting. Perlukah kamu marah atau kamu perlunya malah menahan dirimu? Loss, lack, fear, victimization. Bakar guys. Bakar Aries. Gas. Marahlah katanya. Konfirmasilah yang perlu dikonfirmasi, labrak ya, gamparin yang perlu digamparin, labrak yang perlu dilabrak. Kamu harus make it clear katanya. Karena agak panjang guys waktu tunggunya. Awal minggu kamu mengetahui pengkhianatan ini, akhir minggu itu kamu kayak masa diam, kayak nggak tahu harus berbuat apa atau mempertimbangkan apa perlu aku labrak atau apa perlu aku konfirmasi nih ya tentang The Three of Swords ini. Labrak guys, konfirmasi, sikat.
Karena katanya kamu itu dijadikan korban. Kalau udah ceritanya dijadikan korban guys, ada yang kamu rugi, ada yang rugi dari sisimu. Karena kayak pengorbanan kan begitu ya. Victimization adalah pengorbanan sebenarnya, tapi karena dia victim kesannya itu kayak dirugikan. Berarti kamu dirugikan. Jangan biarkan dirimu dirugikan katanya Aries. You need to do something. 1 minggu ini momen yang paling tepat untuk menghajar ini orang. Oke? Kita teruskan untuk versi yang kedua. This is the Strange. Ini kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kenapa ini Leo? Oke. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Alhamdulillah. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ace of Cups. Di bawahnya ada Nine of Cups. Oke, kalau di awal minggu ini kamu mau kayak stop giving effort for something unuseful, you will be happy by the end of this week. Dari Ace of Cups ke Nine of Cups guys, ini kayak bodoh amat akan membahagiakanmu. Kalau kamu bisa bodoh amat Leo di awal minggu ini, akhir minggu ini kamu kan happy sekali katanya guys. Untuk membodoh amatkan dirimu, pertama adalah tutup matamu guys, atau alihkan pandanganmu. Itu yang bisa bikin kita bodoh amat. Oke, The Ace of Cups selalu kartu yang bagus guys, because that's unconditional love, dan itu untuk dirimu sebenarnya. Berarti reverse-nya The Ace of Cups ini adalah sampai capek abang deh memperhatikan adik yang gak pernah memperhatikan abang. Nah itulah Ace of Cups reverse. Nah ketika Ace of Cups datang artinya tidak reverse guys, artinya abang gak akan pernah mau perhatikan adik lagi. Capek abang, adik gak pernah perhatikan abang, bodoh amat dah, mulai saat ini terserah ade aja. Nah that's the Ace of Cups. Nah ketika lu berani bilang bodoh amat tentang ade, malas abang lihat ade gak pernah beri perhatian sama abang terus yang memperhatikan ade, pergi deh lu dek, terserah lu mau gimana gitu. Maka di akhir minggu ini lu kok enak banget ternyata ya, setelah tidak memperhatikan si ade itu. Kok enak banget ternyata, kok nyaman banget, tenang banget hidupku setelah aku tidak membuang-buang energiku, membuang-buang effort, buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak pernah menghargaiku, untuk sesuatu yang tidak berguna untukku. Kenapa selama ini aku selalu memberikan energiku untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya untukku? You will learn the lesson. People always learning. Oke. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu Leo. Adjustment, perubahan. Adjustment itu sebenarnya ubah suai guys ya. Jadi bukan adjustment itu bukan kayak change. Adjustment itu adalah atur bung kayak begitu. Jadi kalau misalnya kamu chat terus, dia balas setelah 2 jam dari jam kamu ngechat, dan kamu ngerasa itu you give effort, dia nggak kasih effort. Karena kamu selama ini kalau dia balas langsung di menit yang sama kamu langsung balas ya. Jadi ketika kamu chat halo apa kabar, 2 jam kemudian ya kabar baik, kamu apa kabar, dia balas begitu kan, kamu langsung cepat kan, balas kabar baik juga, lagi ngapain saat ini, tunggu lagi 2 jam lagi, baru aja pulang kantor. Nah pas dia bilang baru pulang kantor, kamu balas lagi tuh, langsung cepat dibalas. Nah adjustment yang dimaksud adalah kasih waktu 2 jam juga Leo. Kasih waktu 2 jam, kalau boleh 3 jam, kalau boleh seminggu guys. That's adjustment. Bukan berarti kamu langsung change atau berubah kayak setelah itu blokir. Itu kan perubahan besar-besaran ya guys, drastis. Lama banget lu balas chat gue 2 jam kemudian, sementara gue balas chat lu cepat, gak akan pernah gue chat lu lagi. Nah bukan itu adjustment. Adjustment itu mulai mundur kan guys. Oke, berarti kalau dia balas kamu lagi ngapain juga. Berarti dia balasnya chat gue 2 jam, gue kasih dia balasan 3 jam. Itu yang perlu kamu lakukan. That's adjustment. That's the part of Ace of Cups. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan melihat perubahan katanya yang bikin kamu senang guys. Aku gak tahu itu apa, kamu yang tahu Leo. Nanti kasih tahu sama aku. Oke. Kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is The Temperance, kartunya para Sagitarian. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku?
Kok jadi gue jadi serius ya guys pas bacain Sagittarius. Oke, di atas ada the Wheel of Fortune dan kemudian di bawah ada the Seven of Pentacles. Oke, it's like a door is open for you, Sagittarius. Kayak ada pintu yang dibukakan untuk kamu, Sagittarius. Lalu kemudian antri, nunggu giliran masuk. Pintu teater 3 akan segera dibuka. Bagi yang sudah punya tiket, silakan masuk. Karena pertunjukan segera dimulai. Nonton bioskop guys. Dan kemudian pintu dibuka toh, ada 2 cewek cantik itu biasa situ mau bukain pintunya. Dan kemudian akan periksa karcis. Nah tiketnya itu kan ngantri ya guys. Kita kan nggak bisa langsung gitu dibuka masuk langsung gitu, nggak. Orang udah pada ngumpul itu biasanya tuh kalau mau boarding pesawat deh. Nah kita kan ngantri. Nah itulah keadaanmu di 1 minggu ke depan. It's like the door is open for you, but it's not the time for you to coming in this week. But the door is already open. You got your ticket. Dan kemudian orang satu persatu masuk, nunggu giliran kamu. Giliran kamu bukan di 1 minggu ke depan. Tapi kayaknya Sagittarius akan marah-marah. Bayangkan guys, udah ngantri ya mau masuk boarding ini, mau masuk boarding pesawat lah ya, lebih gampang di ini. Mau masuk, tiba-tiba ada dari belakang menyerobot antrian. Gua punya boarding pass nih, gua harus masuk nih. Satu satu grup penumpang pesawat itu mungkin akan orang kampung kali ini baru pertama kali naik pesawat, pasti akan bilang begitu guys kan. Nah, kamu akan begitu, kamu akan jadi penumpang yang kayak gitu, Sagittarius, di 1 minggu ke depan. Stop katanya, just wait. Tunggu giliranmu. Dan ini hal baik guys. Tunggu giliranmu yang aku maksud adalah hal yang baik, bukan hal yang jelek-jelek. Oke? Tidak di 1 minggu ini. Mudah-mudahan masa antrimu ini guys, setelah 1 minggu sudah bisa masuk kamu ya, mudah-mudahan. Tapi kan kita nggak tahu guys, Major Arcana soalnya. Semua Major Arcana divine timing, but my job here, tugas aku itu kayak bilangin sama si Sagittarius, pintu teater 3 sudah dibuka. Dia sudah pegang tiket teater 3, tunggu dia, suruh dia tunggu sabar masuk. Kayak bilang begitu. Tidak di 1 minggu ke depan. Lewat dari 1 minggu ini mudah-mudahan beberapa di antara kalian sudah bisa masuk. Beberapa di antara kalian mungkin akan menunggu lebih lama. Tapi yang pasti pintu sudah dibuka, pertunjukan akan segera dimulai. Sacred breath and sound katanya guys. Life force. Dipaksakan. Jangan dipaksakan. Bapak Sagittarius, iya dapat project Bapak ya Pak. Ini projectnya Bapak pemenangnya, Bapak yang akan handle project kami ini. Dan kemudian setiap hari ditanya, udah bisa dimulai belum? Kapan bisa DP-nya ditransfer? kayak begitu. Dan kamu kesannya kayak ya penyerobot tadi guys. Malu-maluin. Jangan sampai bikin malu deh ya. Sabar nunggu katanya. Oke. Sudah selesai untuk fire sign guys. Kita segera teruskan untuk elemen berikutnya. Ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Hai Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Ya. Sebentar ya guys. Kalau udah jatuh gini ribet ngambilnya. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Libra, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The sun is shining, you're my sunshine, my only sunshine. The sun datang bersama the Ten of Cups guys. What the hell? Libra, this is the ultimate happiness guys, given from the universe ya. Jadi kabar baik akan datang di awal minggu ini. Amin Libra, amin kan aja. Apa sih guys, susah banget bilang amin aja. Oke, kepastian yang kamu tunggu-tunggu akan datang dan itu akan bikin kamu happy guys. Semua Major Arcana divine intervention, artinya bukan karena kamu keren, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu jagoan Libra, tapi memang it's given to you. Sun. Oke, dan kemudian ada Ten of Cups. Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarmu yang penting. Kamu kan tahu ya siapa yang seharusnya ikut merasakan kebahagiaan ini. Kamu kan tahu guys. Dan mereka pantas untuk mendapatkannya.
Aku nggak tahu itu apa kebahagiaannya, tapi mereka pantas untuk mendapatkannya. So it's not only for you katanya. Jadi sinar matahari ini guys datang bukan hanya untukmu saja Libra, tapi harus kamu share ke orang-orang di sekitarmu di akhir minggu ini. Beberapa di antara kalian mungkin akan segera mendapatkan kabar tentang kehamilan, dan ini menggembirakan sekali. Anak yang udah lama ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. 4 tahun menunggu, dan kemudian ada kepastian bahwa sudah hamil begitu, bisa jadi. Atau ini lebih ke project juga. Lama banget cairnya, lama banget dipanggil, lama banget ada pengumuman datang. Aduh, lagi nunggu kabar interview nih Ray, kerja. Udah 6 hari nunggunya, belum datang nih, belum kelihatan hilalnya. Di awal minggu ini datang, dan orang-orang akan gembira. Orang-orang yang sayang sama kamu kan gembira katanya Libra. You're really shining Libra 1 minggu ke depan. Divine masculine, electric, active power. Divine masculine yang dimaksud sini lebih ke arah semangat yang sangat luar biasa sekali. Jadi desain ini bukan hanya kasih kabar gembira sama kamu, tapi power ada di situ, rasa semangat ada di situ, kekuatan ada di situ, semuanya ada guys, untuk menerima yang diberikan ke kamu ini. Jadi kalau ini tadi cerita tentang pregnancy, maka ini adalah kehamilan yang sehat-sehat saja. Ibunya sehat, calon bayinya sehat. Oke. Kalau ini adalah tentang project guys, mengenai jebolnya sebuah project untukmu, maka ini akan sangat menguntungkan sekali, dan kamu akan mampu menjalankan projectnya because that's power there. Enak banget, luar biasa ya. Dan aku lihat ini jangka panjang Libra, jangka panjang guys, jangka panjang, bisa sampai 10 bulan ke depan. Sun ini akan shining on you. Oke, congratulations guys. Saya turut bahagia untukmu Libra. Yuk kita teruskan guys ke elemen udara yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Oke. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Five of Swords, Five of Pentacles, angka 5 sekaligus datang 2 kali, 5 pedang dan 5 Pentacles. Kekeras kepalaanmu akan membuat kamu dalam masalah di 1 minggu ke depan. You know something wrong Gemini, but you will say no, it's not wrong, it's right. Apa bilang itu salah, pada kamu tahu dalam hati ya salah ini. Dan kalau kamu masih tetap bilang enggak, itu benar, maka di akhir minggu ini kamu akan kena masalah besar. Ada Five of Swords ini guys, jeleknya adalah gengsi yang sangat tinggi. Jadi begitu sebenarnya dia mau keluar dari The Five of Swords, semua kalimat itu gak bagus di Minor Arcana guys. Udah pernah aku bilang belum? Five of Pentacles, Five of Swords, Five of Wands, Five of Cups, semua itu kartu-kartu yang gak enak ya. Jadi untuk keluar dari Minor Arcana adalah dengan usaha manusia, ya toh. Five of Swords adalah usaha manusia. Five of Swords adalah degil keras kepala. Degil keras kepala yang akan bikin kamu dalam masalah di akhir minggu. Untuk keluar dari masalah ini supaya kamu tidak perlu kena masalah, berarti kamu harus keluar dari The Five of Swords, kekeras kepalanmu tadi, dengan cara mengakui kesalahanmu. Orang tetap berjibaku di dalam The Five of Swords guys, karena dia gak mau ngaku kalau dia salah. Baik itu ke dirinya sendiri atau ke orang lain, ke pihak lain. Walau dia tahu dia salah, tapi dia tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Tidak ada pengakuan atas kesalahan, maka tidak ada perbaikan kepada kesalahan tersebut. Tidak ada perbaikan pada kesalahan akan bikin another bad situation by the end of this week. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu Geminul, Angelic Assistance. Oke, jadi kamu dapat divine guidance katanya guys. Angelic Assistant ini yang ngasih tahu kamu kalau kamu salah, tapi kamu akan melawan dia. Enggak, aku benar. Dalam hati kamu tahu, ya salah sih, tapi enggak akan aku bilang kalau aku salah. Sombong, arogan, itulah kamu Gemini yang resonate dengan readingan ini, dan itu akan bikin kamu dalam masalah lebih besar lagi guys di akhir minggu ini. Oke, be careful, hati-hati. Oke, kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku?
Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Yang di atas ada The Two of Pentacles. Aquariusnya bingung guys. Kemudian di bawahnya ada The Page of Wands, tapi memutuskan untuk staying positive. Oke. Ini bagus sih guys. Page of Wands ini adalah bagus, tapi karena dia page itu unstable. Jadi even you say I must be positive about the whatever, mau result, mau tentang progress yang sedang kamu harapkan baik ini, terserah, nggak masalah. Tapi gini, dalam keadaan page unstable, jadi even kamu bilang kamu optimis akan ada hal baik, tapi kamu meragukan guys, benar nggak sih akan ada hal baik? That's the Two of Pentacles. Two of Pentacles ke Page of Wands itu adalah progress sebenarnya guys. Two of Pentacles itu benar-benar bimbang ya, benar-benar nggak tahu harus berbuat apa gitu, juggling every day, juggling every time. But ketika the Page of Wands datang, you already choose one. Kamu pilih satu yang akan kamu jadikan patokan yang kamu inginkan. Keluar dari the Two of Pentacles, masuk ke Page of Wands. Tapi itu pun dalam keadaan ragu-ragu. Aku tak lihat nasihatmu dulu. Ya Aquarius, biar kita tahu gimana cara mengeluarkan kamu dari the Two of Pentacles ini. Sacred Purpose, Eternal Flame, oke. Purpose itu adalah tujuan, dan sacred itu adalah sakral. Oke, jadi you need to change the Page of Wands to the Knight of Wands to the King of Wands or Queen of Wands. Progress emang ini. Dari yang awal kamu meragukan sesuatu, kemudian kamu mulai memupuk keberanian untuk yakin atau optimis dengan sesuatu tersebut. Keep doing that katanya guys. Jadi tetaplah berusaha untuk meyakinkan dirimu bahwa pilihanmu tepat, yang kamu lakukan saat ini tepat, bahwa yang kamu katakan tepat, bahwa yang akan kamu lakukan ke depannya tepat, bahwa yang sedang kamu kerjakan saat ini tepat. Yakinkan dirimu day by day, day by day. Ubahlah page ini menjadi Knight, kemudian dari Knight ke King atau Queen. Because that's sacred purpose katanya Aquarius. So that's the real choice, that's the good choice for you. Kalau kamu meragu, ya silahkan kamu latih dirimu untuk yakin dengan pilihanmu tersebut. Betul, Pentacles guys, kiri kanan sama kok Pentaclesnya ya. Jadi apapun itu nanti di antara dua pilihan yang berhasil kamu pilih, ini kan berarti kamu akan buang salah satu toh. Dari dua ini sama besarnya ini guys. Buang satu biar kamu nggak pusing-pusing atau bingung lagi. Pas kamu buang guys, kamu meragu, kenapa ya aku buang itu ya, apa salah pilih, salah buang. Gak usah ragu guys, gak usah menyesal apa yang kamu buang, because that's the Two Pentacles. Kiri yang kamu buang 50% gain 50% loss, kanan yang kamu buang 50% gain 50% loss. Yang pasti kamu perlu naikkan dari Page of Wands ke King of Wands or Queen of Wands. Jadi semakin percaya diri dengan pilihanmu tersebut, percaya diri dengan keputusanmu tersebut, dan itu dibikin oleh dirimu sendiri Aquarius ya. Oke, karena kadang-kadang guys, semakin kita percaya diri, kadang-kadang sih semakin fokus kita pada sesuatu. Untuk bisa membuat percaya diri kita bertambah, kita harus fokus pada sesuatu. Untuk bisa membuat fokus kita bertambah, kita harus percaya diri dalam melakukan sesuatu. Oke, Aquarius mana yang aku reading ini? Selesai sudah guys untuk air sign. Kita lanjutkan untuk water sign. Yang pertama dimulai dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini adalah pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Mari kita lihat. Yang di atas ada The Knight of Swords, dan di bawah ada The Queen of Cups. Oke, this is you Cancerian, Queen of Cups energy. Alah, panas-panas tai bebek. Kayak kesannya panas-panas tai bebek dipegang. Ada tai bebek guys, dipegang, ih anget kayak gitu, dicium ih bau. Terus pas dicuci nggak bersih, gatel tangan. Kayak gitu deh keadaan 1 minggu ke depan. Bla 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 bla. We need to do this, we need to do that. Akhir minggu, ya udah deh serah lu aja, mau lu gimana, serah deh, gue ikut aja.
Mari kita lihat nasihat untuk kamu. Apakah ini pilihan yang tepat atau tidak? Because Queen of Cups is Cancerian energy, duality. Gak jelas. Mari kita lihat dulu. Many meanings, misunderstanding. Oke, you have to be bold in a particular situation, Cancerian, di awal minggu ini. Kalau kamu bilang maka di akhir minggu kamu pun harus tetap because duality is like a make misunderstanding. Kayak kelemahan berkedok rasa sayang. Ahai. Tapi kan ya gimana Re, dia anak aku, mau sampai kapan sih aku bisa kayak gitu. Dia tuh orang kerjanya memang main game online mulu, kagak pernah mau belajar. Udah sering dapat peringatan aku dari sekolah dia, udah tamarahin Re anak aku ini bla 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 bla. Tapi di akhir minggu ya udah lo main game online, main aja deh kayak gitu. Ya diomelin lagi sama gurunya, kena teguran lagi kamunya Cancerian. Lalu kamu akan bilang gimana? Dia tuh anak aku loh, sayang aku sama dia. Bapaknya udah pergi cari perempuan lain, tinggal dia teman aku di sini. Duality, stay away from that. Karena itu akan bikin misunderstanding. Anakmu itu nanti nggak ngerti kamu ini mama ini gimana sih sebenarnya, tegas atau enggak sih ya. kayak gitu kan Cancerian ya. Pastikan kamu bla 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 di awal minggu, maka di akhir minggu pun kamu akan bla 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 bla. Karena kalau tidak, 1 minggu ke depan ini like crucial banget for you Cancerian untuk bikin orang salah paham tentang kamu. Guys, bikin orang salah paham tentang kita dengan sengaja, it's bad, oke? Oke, itu nggak baik. Mari kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? What do you get when you kiss a girl? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Lovers. Apalah hidup Scorpio tanpa seorang Gemini, vice versa. Apalah hidup Gemini tanpa seorang Scorpio. The Ten of Pentacles. Ini mirip readingan siapa ya guys? Cuman dia datangnya The Ten of Cups di sini. Ini The Ten of Pentacles. Kayak berbagi kebahagiaan. The Sun datang bersama dengan The Ten of Cups. Siapa ya tadi dapat itu ya? Sagittarius. Mungkin kamu ada urusan dengan Sagittarius. Kalau kamu ada urusan dengan Sagittarius, Scorpio, segera akhiri urusan. Bercanda guys. Oke, The Lovers adalah harapan yang menjadi kenyataan, set by the universe. Dan kemudian The Ten of Pentacles adalah kegembiraan atau wish fulfillment, bukan hanya untuk kamu Scorpio, tapi untuk banyak orang di sekelilingmu ya. Jadi kayak akan ada yang dikerjakan atau dilakukan oleh semesta ini ke kamu guys, yang membuat kamu merasa bahagia sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda sih biasanya guys ketika The Lovers datang. Oke. Kayak misalnya pengen banget kerja jadi ASN. ASN itu pegawai negeri ya, zaman dulu bilangnya pegawai negeri. Dan kamu sedang menunggu hasil pengumuman tes PNS misalnya guys, contoh ya. Lalu kemudian sambil menunggu hasil PNS, kamu juga udah masukin beberapa lamaran kerja guys ke perusahaan-perusahaan swasta. Ya, keluarga kamu itu pun pengennya kamu jadi ASN. Lalu datanglah kabar di awal minggu ini bahwa kamu diterima bekerja. Tapi bukan jadi ASN, jadi pegawai swasta. Bekerja, tapi dengan cara yang kamu inginkan. Dapat pekerjaan, tapi tidak seperti yang kamu harapkan. And you will like it because this is The Lovers guys. Yang dipilihkan Tuhan untuk kita akan selalu jadi yang terbaik. Lalu ketika kamu dapat kerjaan di karyawan swasta, pun keluargamu akan senang katanya. Ya, akhirnya si Scorpio nggak jadi beban keluarga lagi ya guys. Mari kita tepuk tangan. Kayak gitu ya, jadi just enjoy. Oke. Ini yang kamu inginkan katanya, dan ini yang terbaik untukmu. Dan yang paling penting itu membahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Ketika orang-orang di sekelilingmu bahagia, kamu bahagia. Because they are so important for you. Kartu nasihat dari semesta untuk kamu ada Earth Magic. Wow. Fearlessness, removing obstacle. Earth Magic. Earth Magic itu kayak kekuatan dunia, kayak racun dunia. bukan racun dunia, tapi kekuatan dunia ini akan kamu dapatkan katanya untuk bisa kayak apa ya, kayak memanage dengan baik
yang diberikan ke kamu ini. Karena kan cerita tentang harapan menjadi kenyataan ya guys. Ketika sudah jadi kenyataan, kamu akan tahu bagaimana memanagenya katanya. Oke? Oke guys, kita teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon. Kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar Bapak Ibu Pisces? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, di atas ada the Two of Cups, di bawah ada the Hangman. Oke. The Two of Cups adalah harapan yang menjadi kenyataan dengan perwujudan. Bukan perwujudan sih guys, dengan usahamu sendiri. The Lovers tadi adalah harapan menjadi kenyataan, tapi divine intervention, dan itu biasanya caranya tidak seperti yang kamu mau. The Two of Cups adalah dengan cara yang kamu mau. Harapan menjadi kenyataan, harapanmu terwujud dengan cara yang kamu inginkan. It's like yes, berhasil gitu loh guys. Dan the Two of Cups adalah kartu yang bagus. Kartu yang bagus ya. Tapi di akhir minggu ini guys, kayak ada penghalang yang datang atau penghambat yang datang untuk kamu Pisces. I don't know what kind of obstacle is this, but it's good for you guys. Mari kita lihat ilustrasinya guys. Sebelum karena the Hangman itu identik dengan pintu nengnong kereta ya. Just to ringing the bell for you. Pintu nengnong akan turun ketika kereta mau lewat. Itulah the Hangman. Dan the Two of Cups adalah yang kamu usahakan sendiri. Contohnya gini, aku harus cepet nih injak gas nih biar gak kena lampu merah. Bentar lagi lampu merah tuh. Setelah lewat lampu merah tersebut, akan ada satu perlintasan kereta. Kalau lampu merah aku berhasil lewati sebelum dia merah aku sudah lewat, dan kemudian sebelum pintu nengnong turun aku bisa lewat dari rel tersebut, sampailah aku di kantor tepat pada waktunya, tidak perlu terlambat. Itulah planning kamu. Ketika kamu melewati the Two of Cups, melewati lampu merah yang pertama, berhasil. Kenapa? Karena kamu injak gas ngang gitu dengan cepat. Woi, orang mungkin memaki-maki kamu, ngapain sih buru-buru amat itu orang, telat gitu. Lewatlah lampu merah, dan pas kamu melewati persimpangan tersebut, lampu merah hidup, kamu sudah aman, gak perlu nunggu, gak perlu berhenti. Dan kamu sedang mengejar yang berikutnya, pintu nengnong kereta. Tapi pas kamu mau sampai, peng pong nengnong neng, turun pintu lampunya. Kamu akan bilang kayak gitu. But it's good for you. Karena kalau seandainya pintu nengnong itu gak turun, kamu kelindes kereta kayak begitu deh Pisces. It's like the wish come true by yourself, dan kemudian dihalangi di akhir minggu ini, ditunda untuk sementara waktu. Kabar gembira di awal minggu, di akhir minggu loh, kok ngono kamu akan bilang begitu. Dan tugasku di sini sebagai seorang tarot reader akan bilang sama kamu, it's good for you. The Two of Cups harapan menjadi kenyataan, it's okay. Tapi mengenai yang berikutnya, apa yang akan terjadi padamu, itu tergantung dari Hangman ini. Kalau dia nggak datang guys, mungkin akan berantakan. Miracles, keajaiban. Dan itu adalah keajaiban untukmu. Wow. Jadi harapanmu yang menjadi kenyataanmu, harapan yang menjadi kenyataan dengan usahamu sendiri tadi, it's not the miracle. Because you can do that. Miracle itu sebenarnya adalah ketika akhir minggu ini ada yang tertunda. Dalam masa-masa kamu senang karena harapanmu terwujud menjadi kenyataan. Kenapa bisa begitu? I don't know. You know, Pisces. Jadi dalam masa Hangman guys, kita harus menunggu. Ya namanya juga kereta mau lewat, kita tunggu dulu sampai pintu palangnya naik baru kita bisa melintas. Kapan itu pintu palangnya naik? Aku nggak tahu Pisces. Semua Hangman datangnya divine timing. Datang tidak ada manusia yang tahu, pergi tidak ada manusia yang tahu. Tapi ketika Hangman ini sudah selesai, kamu akan tahu aja nanti guys. Karena it's like you need to continue something, tapi tidak di minggu ini. You still get the crown, kemenanganmu tadi atau kegembiraanmu itu tadi masih akan tetap ada di dalam hatimu, tapi kamu masih harus masuk ke masa tunggu guys. Di akhir minggu ini, action berikutnya yang akan kamu lakukan mungkin akan terhalang. Jadi rasa menang, tapi kok yang ngono gitu. Rasanya kayak ada impian yang menjadi kenyataan, tapi kok yang ngono banget ya caranya. Kamu harus sabar katanya, sampai masa Hangman tadi selesai ya. Ciri-cirinya tadi, terhenti stuck untuk sementara waktu. Silahkan kamu tunggu sampai Hangman-nya pergi dan waktunya kembali berjalan untukmu, atau kesempatan terbuka kembali untukmu. But it's not about failure guys, it's like adjustment about time.
Oke. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini, guys. Tidak ada video extended ya, jadi aku tidak perlu sampaikan link-link yang seperti biasanya aku sampaikan ke kamu, oke? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Mudah-mudahan udah bisa normal ya, guys. Thank you very much. Dadah, guys.